الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: نفعنا بهما بعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة يوضع الميزان فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالميزان، ثم يؤتى بأهل الصوم فيوفون أجورهم بالميزان، ثم يؤتى بأهل البلاء لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيوفون أجورهم بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية لو كانوا بمنزلتهم من كثرة ثواب الله تعالى. Sebelum kita bahas di kitab ini, kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, yang artinya Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulannya saya, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat saya. Kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Karena di bulan Rajab hamba lebih dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aktsiru fi syahri Rajab minal istighfar, fa inna fi kulli sa'ah minhu, fa inna lillahi fi kulli sa'ah minhu utaqa minan nar." Yang artinya, perbanyaklah kalian istighfar di bulan Rajab, karena setiap waktu dari bulan Rajab itu ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, dan Sya'ban adalah bulannya saya. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban Allah turunkan firman Allah, yaitu Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ini ayat perintah solawat Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad, karena di dalam bulan tersebut Allah turunkan perintah salawat kepada beliau. Bahkan sebelum Allah memerintahkan salawat kepada Nabi Muhammad, Allah menyatakan dulu kan, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah menyatakan bahwasanya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, baru Allah menyuruh, hai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan salawat itu beda dari yang lain. Allah nyuruh hambanya solat, Allah tidak solat. Allah nyuruh hambanya puasa, Allah tidak puasa. Allah nyuruh hambanya zakat, haji, Allah tidak lakukan. Tapi kalau salawat, sebelum Allah nyuruh, Allah menyatakan dulu, Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada amalan yang pasti diterima oleh Allah kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Ada seorang ulama mengatakan, adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna baina qabuli wa raddiha ila salata ala Nabi Muhammadi. Artinya, selalulah kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena salawat itu pasti diterima, tidak ditolak. Kalau amalan-amalan yang lain bisa diterima, bisa ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi artinya bukan kita meninggalkan amalan yang lain, apalagi yang wajib harus dilaksanakan. Cuman amalan yang lain itu walaupun wajib harus dilakukan. Cuman untuk urusan diterima apa enggak, tergantung ikhlas apa enggak, khusyuk apa enggak. Tapi kalau salawat biar pamer, biar riak, pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Saking dicintainya Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT. Ini bulan Sya'ban. Kemudian, dan Ramadan, kata Nabi Muhammad, bulannya umat saya. Karena di bulan Ramadan itu semua kebaikan, semua keberkahan, pahala dilipat gandakan. Adanya Lailatul Qadar, yang ibadah di malamnya lebih baik daripada 1000 bulan.
Itu semua Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dapat kebaikan dan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi sudah kita baca hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum bil mizan." Jika datang hari kiamat nanti, kata Nabi Muhammad, maka akan diletakkanlah timbangan amal. Maka orang-orang yang ahli solat akan diberikan atau diletakkan pahala solatnya di timbangan itu. Artinya solatnya ditimbang oleh Allah. Solatnya ditimbang. Dan solat adalah amalan yang paling mulia. Solat ditimbang. Amalan yang paling dicintai Allah itu solat. Solatnya ditimbang di timbangan tersebut. Thumma yu'ta bi ahli shaum fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Kemudian orang-orang yang ahli puasa, maka orang-orang tersebut yang suka puasa wajib, pasti puasa sunnah-sunnah itu, maka puasanya itu diambil oleh Allah, ditimbang, diletakkan dalam timbangan. Semuanya, yang haji, yang umroh, yang zakat, semua ibadahnya itu diletakkan di timbangan, kecuali ini. Thumma yu'ta bi ahlil bala. Kemudian orang yang diuji oleh Allah, orang yang dikasih sakit, orang yang dikasih musibah sama Allah, nah itu pahalanya tidak ditaruh di timbangan sama Allah, tidak diletakkan di timbangan. Apa kata Nabi? La yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan. Itu pahalanya orang yang mendapat ujian itu tidak diletakkan di timbangan dan tidak diletakkan di buku catatan amal. Kenapa? Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Karena mereka akan dibalas oleh Allah pahalanya tanpa hitung-hitungan. Jadi tidak dihitung pahalanya, saking banyaknya. Kalau pahala solat masih ditimbang, pahala puasa masih ditimbang, pahala ibadah yang lain ditimbang, tapi pahala sabar menghadapi ujian dari Allah tidak ditimbang, tidak ditulis di catatan amal. Kenapa? Saking banyaknya tidak bisa ditimbang tuh pahalanya. Saking banyaknya tidak ditulis di buku catatan amal. Akhirnya apa kata Nabi? Hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga orang-orang yang dulunya hidupnya banyak sehat, mereka berangan-angan, laukanu bimanzilatihim, alangkah mereka itu yang dulunya hidupnya sehat-sehat terus, mereka berangan-angan, alangkah dulunya mereka tuh di dunia itu banyak kena musibah gitu. Kenapa? Min kathrati thawabillahi ta'ala, saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar menghadapi ujian. Ya memang kita tidak usah minta sakit, tidak usah. Ya, minta ya Allah berilah saya ujian, macam ya sekali. Jangan minta ujian, takutnya kita tak kuat. Minta selamat, minta sehat dan afiat. Cuma kalau diuji sabar. Tuh, balasan orang diuji tidak ditaruh di timbangan, saking banyaknya, sampai orang-orang yang sedikit ujiannya di akhirat berangan-angan, alangkah dulu mereka dapat ujian seperti orang yang banyak dapat ujian. Kenapa? Saking banyaknya balasan kebaikannya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil nih? Hadirin hadirat, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Artinya ketika Allah memberi seorang hamba itu ujian, di balik itu pahala yang besar Allah siapkan. Kita tetap minta sehat, minta selamat, minta dijaga dari musibah tetap. Tapi ketika kena musibah, ingat hadis ini. Kena musibah, kena ujian, ingat hadis ini, hadirin hadirat. Oh, di balik ini Allah akan kasih saya pahala yang besar. Jangan tak sabar. Kalau tak sabar, udah di dunia kena musibah, akhirat tak dapat apa-apa. Kan sayang. Nah, maka dari itu, kena ujian, kena bala, penyakit, sabar, Allah persiapkan pahala yang besar di akhirat, yang mana pahala itu mengalahkan pahala solat, mengalahkan pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kalau dengan seperti ini kan kita kan apa, nasihat Nabi seperti ini kan, ketika kita kena ujian kan meringankan beban kita kan gitu kan. Nah, kena sakit misalnya, ada anak sakit,
Ada salah satu orang, tak usah saya sebutkan. Dia kena ujian bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Dan itu ujian ada pada anaknya. Ujian pertamanya anaknya nomor 3, kecil baru lahir, meninggal. Habis itu keduanya berapa tahun gitu, setahun kalau tidak salah, meninggal lagi anak yang satu. Kemudian setelah itu anaknya yang satu nih sakit-sakitan, sampai dia ngomong begini, ya Allah, kok Allah begini sih menguji anak sampai sedemikian rupa. Ngomongnya depan saya tuh. Saya bilang, hai saudara, Allah kasih ente ujian, berarti Allah ingin berikan ente pahala yang lebih daripada yang lain. Berarti Allah sayang sama ente. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan beri dia ujian. Berarti ente ini dicintai oleh Allah. Berarti ente mau dikasih pahala yang besar oleh Allah, derajat ente mau diangkat oleh Allah SWT. Sabar je, ente ngomong gitu nanti bisa hilang pahalanya. Ya. Jadi ketika kita kena ujian dari Allah SWT, ingat tuh, Allah akan berikan kita pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Nah, dan ingat yang kedua, ingat firman Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu coba hadirin hadirat perhatikan, fa inna ma'al usri. Al-usri itu artinya kesusahan. Di situ pakai alif lam. Yusran artinya kemudahan. Allah ulang lagi, inna ma'al usri, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan, yusran, ada kemudahan. Kata ulama tafsir, kenapa kesusahan Allah kasih alif lam? Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya alif lam ma'rifah. Kenapa Allah kasih alif lam? Kenapa yusran tidak dikasih alif lam? Itu artinya, kata ulama tafsir, setiap ada satu kesusahan, setelahnya Allah berikan 2 kemudahan. Setiap ada satu kesedihan, setelahnya Allah berikan 2 kebahagiaan. Allah lipat gandakan. Dengan syarat itu tadi, sabar. Pasti setelahnya Allah ganti. Itu janji dari Allah tuh, itu dalilnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu pasti. Itu janji dari Allah dalam Al-Quran. Setiap satu kesusahan, setelahnya Allah lipat gandakan kemudahan 2 kali lipat. Setiap satu kesedihan, setelahnya Allah lipat gandakan kebahagiaan 2 kali lipat. Dan itu pasti Allah itu tidak ingkar janji. Dengan syarat itu tadi, satu, sabar. Kemudian An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, inna as'abal a'mal arba'u khisalin. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau berkata, sesungguhnya amalan yang paling susah itu ada 4, kata beliau. Al-afu indal ghadab. Yang pertama, memberi maaf ketika marah. Lagi marah sama orang, bisa memberi maaf. Itu termasuk nomor 1 amalan yang paling susah. Dan ingat, makin susahnya suatu perbuatan, makin besar pahalanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, apa kata Nabi? Ajruk ala gadri nasabik. Pahala untuk kamu sesuai dengan pengorbanan kamu. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, pahala yang akan kamu dapatkan sesuai dengan pengorbanan kamu. Artinya sesuai dengan kesusahan yang kamu lewati. Makin besar kesusahan yang kita lewati, makin besar pahalanya. Makin banyak pengorbanan yang kita keluarkan, makin besar pahalanya. Tuh yang pertama, kata Sayyidina Ali, yang paling susah memberi maaf ketika lagi marah. Karena susah, besar juga pahalanya. Karena susah, makin besar pahalanya. Memberi maaf ketika dalam keadaan marah. Bahkan nih disebutkan, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man kaffa ghadabahu wa kaffa Allahu anhu azabahu. Tuh, siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan
siksanya untuk orang itu. Saya ulangi, apa kata Nabi? Siapa yang menahan marahnya, Allah akan menahan azabnya untuk orang itu. Nah, tapi dalam tanda kutip, ini kalau marah urusan dunia ya, urusan dunia. Mau marah kayak Sayyidina Husain lah. Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad, anaknya Sayyidah Fatimah. Beliau pada suatu hari lagi berjalan sama murid-murid beliau. Murid beliau ramai. Ada yang bawa pedang lagi muridnya. Ketika lagi berjalan, ada seorang Yahudi nempeleng mukanya Sayyidina Husain. Sendiri aja orang Yahudi itu, ditampar mukanya Sayyidina Husain. Marah Sayyidina Husain itu, merah mukanya. Tapi ditahan sama beliau, ditahan. Muridnya bilang di belakang, wahai cucu Rasulullah, biarkan saya penggal kepala dia. Lepas dia bawa pedang. Kata Sayyidina Husain, jangan. Apa kata Sayyidina Husain? Ini cucunya Nabi. Kata beliau, kamu tahu tak? Itu yang menggerakkan tangan dia mukul muka saya ni siapa? Allah. Berarti kalau saya balas dia, saya balas Allah. Kata Sayyidina Husain. Dia melihat hakikatnya. Kalau saya balas dia, saya balas Allah. Tidak dibalas. Tapi beliau marah, cuma ditahan sama beliau. Merah mukanya, ditahan. Nah itu kata Nabi, siapa yang menahan marahnya, Allah akan tahan azabnya. Berarti orang itu tidak disiksa sama Allah. Tahan marah urusan dunia. Itu kan beliau ditempelengkan urusan dunia itu, urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, jangan tak marah. Kalau urusan agama harus marah. Harus. Agama dilecehkan, Al-Quran dinistakan, Nabi dihina, harus marah. Karena itu urusan agama. Nabi aja marah. Nabi kalau urusan agama marah, kalau urusan pribadi enggak. Anak tak sholat harus marah. Cucu tak sholat harus marah. Karena itu berkaitan dengan urusan agama. Tapi kalau urusan pribadi, ya jangan marah. Tahan marah, Allah akan tahan azab untuk dia. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu. Nih, diriwayatkan juga hadis tentang orang yang memberi maaf nih. Kata Nabi, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan marahnya, wa basata ridahu, dan membentangkan ridhonya, artinya memberi maaf, mudah memberi maaf kepada orang. Kemudian yang ketiga, wa badzala ma'rufahu, mengorbankan kebaikannya, artinya suka berbuat baik orang, suka nolong orang. Yang keempat, wa nyambung silaturahmi, kata Nabi. Wa adda amanatahu, yang kelima, menunaikan amanahnya. Diberi amanat, tidak khianat dia, tidak khianat, dia tunaikan amanatnya. Nah, barang siapa yang mempunyai 5 syarat ini, kata Nabi, saya ulangi, menahan marah, mudah memberi maaf kepada orang lain, kemudian suka berbuat baik, bantu orang, menyambung tali silaturahmi, menunaikan amanah yang dititipkan kepadanya. Apa kata Nabi? Adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Allah akan masukkan dia di hari kiamat di dalam lingkaran cahaya Allah yang paling besar, yang paling terang. Jadi dia akan tempat, di mana tempat itu Allah sinari dengan cahayanya Allah yang paling terang. Nanti di hari kiamat itu banyak yang dapat cahaya banyak. Tapi dia ini akan dapat cahaya yang paling terang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mudah memberikan maaf kepada orang lain. Itu yang pertama, kata Sayyidina Ali. Itu tadi itu hadis-hadis itu berkaitan dengan memberi maaf ketika dalam keadaan marah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, amalan yang paling susah, yang pertama tadi memberi maaf ketika marah. Yang kedua, waljud fil usrah, dermawan ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ekonominya susah, tapi dia masih dermawan, masih bisa bantu orang. Itu susah, dilakukan, besar kebaikan yang dia dapatkan. Yang ketiga, wal iffah fil khalwah, menjaga dirinya tidak bermaksiat sendirian. Orang kalau tidak maksiat dalam khalayak ramai itu biasa. Tapi kalau dia dalam keadaan sendirian, dia tetap menjaga dirinya untuk tidak maksiat. Nah itu luar biasa. Apalagi zaman sekarang, maksiat dalam kamar sendiri pun bisa, handphone bisa akses. Tapi kalau dia sendiri bisa menjaga dirinya untuk tidak maksiat,
maka dia telah melakukan amalan yang paling susah, maka besar juga pahala yang akan dia dapatkan. Kenapa? Menjaga diri dalam keadaan sendirian, tidak maksiat kepada Allah walaupun dalam keadaan sendirian. Kemudian yang keempat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu, mengatakan sesuatu yang benar kepada orang yang dia takuti. Di sini disebutkan kasultanin, seperti mengatakan kalimat atau ungkapan yang benar ke pejabat atau penguasa yang zalim. Ada penguasa zalim, pejabat zalim, dia ucapkan perkataan yang benar. Padahal pejabat itu kalau dia ucapkan perkataan yang benar, bisa masukkan dia penjara, bisa intimidasi dia, ditakuti, tapi dia tetap mengatakan perkataan yang benar. Itu termasuk perbuatan yang sulit, kata Sayyidina Ali, dan pahalanya tentu paling besar. Makanya kita lihat sekarang nih, ya sekarang ya kita lihat, nggak usah jauh-jauh, jarang orang yang berani mengungkapkan kebenaran, mengatakan kebenaran. Takut inilah, takut itulah. Hanya segelintir orang saja yang tetap berani mengungkapkan kata-kata yang benar, walaupun kepada orang yang zalim. Kemudian yakhafuhu aw yarjuh, tuh berkata perkataan yang benar kepada orang yang dia takuti atau kepada orang yang dia harapkan pemberiannya. Nah ini, dia melakukan ucapan yang atau menyampaikan ucapan yang benar kepada orang yang dia takuti atau orang yang diharapkan kebaikannya. Kepada orang yang dia takuti, misalnya pejabat yang zalim. Kepada orang yang diharapkan kebaikan, misalnya ada orang yang baik kepada dia. Orang yang baik kepada dia itu melakukan kemungkaran. Berani tak dia mengucapkan tuh? Biasanya susah. Kenapa? Udah banyak makan jasa biasanya. Orang kalau sudah banyak makan jasa tuh, ketika orang itu berbuat jelek, dia mau mengucapkan atau menegur dia ketika lagi salah itu susah. Kenapa? Mulutnya udah ditutup. Tapi kalau dia, orang tersebut, dia tetap walaupun salah, dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar, artinya dia tetap tegur, itu hebat ya. Melakukan perbuatan yang paling susah, kata Sayyidina Ali. 4 ya. 4 kata Sayyidina Ali. Memberi maaf ketika marah, dermawan ketika lagi susah, menjaga diri tidak maksiat ketika lagi sendirian, dan mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakuti atau yang diharapkan kebaikannya. Kemudian ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsa khasira khamsa. Kata Nabi, siapa yang menghina atau meremehkan 5 perkara, dia akan mendapatkan kerugian 5. Jadi siapa yang meremehkan, menghina 5 perkara, dia akan rugi 5 perkara. Apa kata Nabi? Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Siapa yang meremehkan, tidak menghormati atau menghina ulama, rugi dia dalam urusan agamanya. Ya, yang bisa ngasih syafaat, di hari kiamat itu kuncinya Nabi Muhammad. Kuncinya Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad sudah dapat kunci syafaat, beliau sudah dapat syafaat dari Allah, kan nanti kan beliau sujud tuh. Ya, beliau Nabi Muhammad nanti di akhirat sujud kepada Allah. Ketika beliau sujud, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, kata Allah. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, kata Allah. Wa qul yusma', katakanlah perkataanmu akan didengarkan. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberi syafaat. Nabi Muhammad angkat kepalanya, diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Nah, Nabi Muhammad pun memberi syafaat nih, bagi-bagi syafaat. Nah, kemudian setelah itu barulah 3 golongan ini yang bisa memberi syafaat. Apa kata Nabi? Yashfa'una yaumal qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Yang memberi syafaat, pertolongan, syafaat artinya pertolongan. Yang memberi syafaat pertolongan nanti di hari kiamat itu, kata Nabi, al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, kemudian para ulama, tsumma syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Ini 3 nih. Kalau mau dapat syafaat, 3 nih, jangan jauh-jauh. Ini yang bisa kasih syafaat nih. Para nabi, para ulama, orang mati syahid.
Setelah Nabi itu ulama dulu. Mati syahid itu nomor 3 kata Nabi. Nah, siapa yang meremehkan ulama, rugi urusan agamanya, kata Nabi Muhammad. Wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Siapa yang meremehkan, menghina pejabat, rugi, tapi urusan dunia. Rugi dunianya, tidak rugi akhirat. Kemudian ya, pejabat itu tidak usah dihina. Ya, pejabat itu tidak usah dihina. Cuman harus dikritik kalau salah. Pejabat tidak usah dihina, kalau salah dikritik, dinasihatkan. Dan pejabat pun harus terima kalau dinasihatkan, karena orang yang nasihatkan itu adalah orang baik sebenarnya, biar dia selamat. Maka jangan sombong. Kalau ada orang nasihatkan kita, berarti orang itu sayang sama kita, biar kita selamat. Jangan tak mau terima nasihat, sombong namanya. Menghina tak boleh, menghina pejabat pun tak boleh. Nasihatkan dia, ingatkan dia kalau dia lagi salah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa yang meremehkan, menghina tetangga, maka dia akan rugi, tidak akan mendapatkan manfaat dari tetangga tersebut. Ya, jangan jahat-jahat sama tetangga. Nanti kalau ada apa-apa di rumah tu, keluarga bukan nolong kita dulu, yang nolong tu tetangga dulu. Kan gitu, tetangga dulu yang nolong. Rumah kebakaran, memang keluarga kita yang jauh dulu datang. Kan tidak, tetangga dulu. Rumah kemasukan mencuri, tetangga dulu yang nolong. Ada apa-apa kan tetangga. Jangan sampai-sampai Nabi Muhammad itu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya Nabi Muhammad itu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai para sahabat itu mengira tetangga itu dapat warisan. Padahal tidak. Cuman saking seringnya Nabi Muhammad berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sahabat itu mengira tetangga ini dapat warisan dari tetangga ini. Saking harusnya berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga itu seorang Yahudi, walaupun tetangga itu bukan Muslim, selama dia tidak memerangi kita, selama tetangga itu tidak memerangi kita, buat baik. Misalnya nih, ibu-ibu, bapak-bapak nih, tetangga sebelahnya non Muslim, baik, tidak mengganggu kita, tidak menyerang Islam, tidak memerangi Islam, kasih dia masak, kasih dia lauk, berbuat baik, kasih dia hadiah. Yang penting kalau dia lebaran jangan ucapkan selamat. Tak boleh. Urusan agama lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan sosial tiap hari, berbuat baik. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu. Apalagi kalau diniatkan dakwah. Diniatkan dakwah sama tetangga yang bukan yang non muslim, kita baik, senyum, ngasih hadiah, niatkan dakwah. Kali-kali hatinya tergerak untuk masuk Islam, itu lebih besar lagi pahalanya. Selain kita berbuat baik sama tetangga, niatnya untuk dakwah, itu lebih baik. Kemudian yang keempat kata Sayyidina Ali, wa man istakhaffa bil agriba khasiral mawaddah. Siapa yang meremehkan, menghina keluarga, maka dia akan rugi, kehilangan cinta kasih dari keluarganya. Jangan baik sama orang, sama keluarga jahat. Ya, keluarga dulu yang harus didahulukan. Sedekah, ngasih orang, keluarga di nomor 2 kan, sedekahnya tak diterima oleh Allah. Kalau mau sedekah, keluarga dulu, baru orang lain. Kalau orang lain dikasih, keluarga, apa contohnya? Saudara, ponakan, paman, bibi, sepupu, itu dulu yang dikasih sedekah. Kalau ngasih orang lain, ini mereka padahal lebih butuh, sedekahnya yang memberi orang lain itu sudah diterima oleh Allah SWT. Nah, maka harus perhatikan keluarga. Kemudian, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Kata Nabi, siapa yang meremehkan, menghina istri, maka dia akan rugi, hidupnya tidak akan enak. Rumahnya macam neraka. Bukan baiti jannati, bukan rumahku syurgaku, tapi rumah seperti neraka. Karena salah satu kunci hidup itu bahagia, istri itu solehah. Itu kunci bahagia. Ya kan, sering saya sampaikan tuh. Ya, sering saya sampaikan. Suami memang istri wajib taat sama suami. Kalau mau masuk surga lewat pintu yang mana saja, kan sering saya sampaikan tuh. Ya, sering saya sampaikan kan? Saya ulangi sedikit.
idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apa kata Nabi? Kalau perempuan solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatannya, jaga aurat, tidak selingkuh, tidak keluar rumah tanpa izin suami, kemudian tidak memasukkan laki-laki lain di rumahnya, jaga dirinya, jaga kehormatannya, taat sama suami, nanti di akhirat dipersilakan masuk surga lewat pintu yang mana saja. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami, selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. Nah, suami bagaimana? Nih suami nih. Nih, suami bagaimana? Apa kata Nabi? Suami itu ma akraman nisa illa karim wa la ahanahunna illa laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istri kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Tidak ada lelaki yang menghina istri kecuali laki-laki itu hina di sisi Allah. Jadi kita ni para suami, kalau kita ngomong yang baik sama istri, senyum, bergurau sama dia, bercanda, ngasih hadiah, pada saat itu kita sedang mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, ketika menghina istri, apalagi sampai nempeleng mukanya, naudzubillah min dzalik, menghina saja, mengeluarkan kata-kata yang menghina istri, pada saat itu si suami itu tercela, terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya gampang lah sebenarnya. Istri buat kopi kurang gula. Istri nanya, "Macam mana tu rasanya?" Padahal kurang gula. Bukan bayar lah, bukan bayar. Pergi ke dapur tambah gula. Kan selesai. Ya. Ya. Enggak, Bu, Pak, terus terang ya. Terus terang. Saya menikah 2009. Sekarang 2023. Udah 14 tahun saya menikah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah, dengan taufik dari Allah, tahaddusan bin nikmah, menceritakan nikmat Allah. Saya udah 14 tahun nikah. Satu, saya tak pernah angkat suara depan istri saya. Walaupun di pondok saya terkenal guru yang garang. Kalau anaknya mondok pasti tahu. Mondok di sana pasti tahu. Ustaz Abdul Rahman garang tu pasti. Kalau dah disebutkan nama saya di antara wali santri, bagaimana Ustaz Abdul Rahman tu? Satu kalimat yang keluar pasti itu garang tu, pasti. Tapi alhamdulillah, saya 14 tahun saya tak pernah angkat suara saya depan istri saya, tak pernah. Apalagi bentak istri saya tak pernah. Dan istri saya setiap nanya saya kalau habis masak, makan, 14 tahun dah saya nikah. Setiap istri saya nanya, "Gimana rasanya?" Saya pasti gini. Pasti buatkan saya air. Dah susah, kurang garam, dapur ambil garam, selesai. Mulia kita di sisi Allah. Mulia kita, kenapa? Kita memuliakan istri. Kebanyakan garam macam mana? Tambah air. Dan itu kopi yang terlalu manis, misalnya dia buat kopi terlalu manis, ke dapur tambah air panas, tambah gula, kan selesai. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mulia di sisi Allah SWT. Dalam riwayat hadis disebutkan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Dalam riwayat hadis disebutkan, Nabi Muhammad itu tak pernah menghina makanan sama sekali. Nabi Muhammad kalau disodorkan makanan, beliau suka, beliau makan. Itu tanda Nabi itu suka, beliau makan. Tapi kalau beliau tidak suka, beliau diam, tidak beliau sentuh. Itu tanda Nabi Muhammad tidak suka. Tapi beliau tidak pernah menghina makanan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Makanan saja tak pernah dihina Nabi, apalagi istrinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri itu dengan baik, kata Allah. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dalam ayat yang lain tu. Dan istri berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana istri berhak untuk berkewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Nah, jadi istri juga harus diperlakukan dengan baik. Makanya ni para suami-suami, ya, baik yang ada di sini atau yang dengar live, kalau ingin mulia sisi Allah, muliakan istri. Bawalah hadiah. Dah tahu istri suka makan martabak, dia agak diam-diam, bawakan istrinya. Istri suka makan somai, lagi diam-diam, bawakan istrinya. Ketika datang istri kan senang, mulia di sisi Allah. Mulia kita tu, Allah muliakan kita. Nah, jangan hina, jangan sekali-kali menghina istri, terhina, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Tu kata Nabi yang kelima, yang menghina, yang mencela istri, hidupnya tidak akan enak, hidupnya tidak akan bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.